Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi adik-adikku semua. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Semoga hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemudahan di setiap kegiatan yang akan kita lalui. Oke, bertemu lagi dengan rekan Daoni di sini nanti kita belajar tentang Hizbul Waton. Sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, hari ini kita akan belajar nanti ya, kalau dua minggu yang lalu kita sudah belajar tentang tali temali, baru ikatan dasar. Untuk hari ini kita selingi dengan materi yang lain. Nah, materi hari ini adalah materi tentang manfaat tali tongkat dan lain sebagainya. Oke, kita lanjutkan ya. Kita akan belajar tentang yang namanya manfaat tali, baju, tongkat, dan lain sebagainya. Ada banyak ya, nanti tidak hanya baju, tali, dan tongkat, tetapi ada beberapa yang akan kita pelajari. Oke, yang pertama, kita langsung masuk ya. Kenapa sih kita harus tahu tentang manfaat tali, baju, tongkat, dan lain sebagainya tadi? Nah, kita harus tahu karena agar kita bisa memanfaatkan sumber daya yang kita miliki dengan maksimal. Jadi misal kita pun dalam kegiatan sehari-hari mau mau mengunduh itu apa ya, mau ngopek atau mau mengambil mangga, kita bisa gunakan tongkat kita bisa gunakan tali kita, atau untuk kegiatan yang lain, atau untuk pertolongan, misalnya kita luka atau tangannya sakit, kita bisa gendong nanti. Nah, itu adalah salah satu manfaat yang harus kita tahu agar kita bisa memanfaatkan semuanya dengan lebih baik. Nah, kita masuk ke manfaat yang pertama, yaitu tentang baju pandu. Baju pandu itu ini ya, baju kita ini. Ini baju kita ini adalah baju pandu. Nah, fungsinya untuk apa? Bisa digunakan untuk menutup aurat, jelas ya, untuk menutup aurat kita. Kalau yang laki-laki di bawah lutut sampai pusar, itu minimal. Tapi kalau seragam berarti kita menutup dari atas sampai bawah. Nah, kalau yang putri ditambah dengan kerudung dan menutup seluruh bagian yang termasuk aurat. Nah, kemudian untuk pelindung badan dari panas, dari panas, dari sengatan, misalnya ada lebah atau apapun, itu kan termasuk bisa melindungi kita. Ya. Kemudian penutup luka darurat, misalnya kita terluka, jatuh, itu bisa kita tutup dengan baju kita, tapi baju yang tidak kita pakai. Jadi bisa kita tutup dengan kain atau mungkin baju yang kita miliki yang lain. Nah, kemudian kemeja dapat dipakai juga untuk usungan. Maksudnya, nah seperti ini gambarnya. Jadi bisa kita gunakan untuk mengangkat orang yang mungkin membutuhkan bantuan, misalnya ada temanmu yang pingsan, itu bisa kita angkat dengan menggunakan tandu sederhana ini. Nah, kita lanjutkan, itu adalah manfaat dari baju pandu. Yang kedua adalah manfaat tentang kain leher, setangan leher atau hasduk. Ini yang hijau yang kita gunakan ini adalah hasduk, setangan leher atau kain leher. Jadi namanya beda-beda ya. Nah, fungsinya untuk apa sih manfaatnya? Yang pertama bisa untuk perban segitiga. Yang kedua dipakai untuk pengganti bendera. Nah, contoh gambarnya seperti ini. Nah, ini adalah contoh penggunaan perban segitiga. Jadi kita bisa gunakan hasduk kita untuk melakukan hal seperti ini. Ini hanya satu gambar ya, ada banyak yang bisa dilakukan oleh perban segitiga ini atau hasduk kita ini. Salah satunya adalah untuk gendongan tangan kita ini, dipakai sebagai pengganti bendera. Jadi nanti hasduk ini kita pasang di tongkat kita, itu bisa jadi bendera juga. Oke, kita lanjutkan ke topi. Nah, topi pandu itu fungsinya untuk menahan panas matahari, hujan, dan melindungi gigitan dan sengatan dari atas. Jadi topi atau baret kita ini, untuk yang putra baret, yang putri topi, itu bisa digunakan untuk menahan panas matahari. Jelas ya, kalau kita saat panas-panas, kepala kita bisa
kita dingin, tidak kepanasan atau nanti pusing biasanya kalau kita terlalu lama di bawah terik matahari. Nah, salah satunya kita gunakan topi atau baret ini untuk melindungi kita dari sengatan matahari itu. Nah, yang kedua itu ada tepinya rata, dapat dipakai penahan tenggelam sementara waktu. Tapi ini kalau tenggelam untuk mungkin barang-barang tertentu ya, yang kecil-kecil. Kalau manusia ya mungkin tidak akan bisa ditahan. Nah, kemudian yang selanjutnya ada tali. Manfaatnya ada banyak kalau tali itu. Manfaatnya bisa untuk mendirikan tiang bendera, tenda, untuk ikatan-ikatan pada bangunan yang dapat dirombak atau digunakan kembali, untuk pagar, tali jemuran, dan mendirikan tongkat 3 untuk memasak, untuk tangga, alat bermain. Nah, ini contoh gambarnya. Jadi ini contoh, ini bisa untuk jerigen, bawahnya bisa kita kasih bara api untuk memasak juga, untuk bagian yang di tongkat 3 itu. Kemudian bisa untuk jembatan juga. Nah, kemudian tongkat. Nah, tongkat ini untuk banyak juga fungsinya. Ada untuk mendirikan tenda, tiang bendera, dragbar, gapura, jemuran, alat mengukur panjang. Maksudnya alat mengukur panjang gimana? Nah, kita bisa mengukur dengan tongkat itu. Misalnya ini tongkat panjangnya segini, tinggal 160 cm, kita klek, terus kita pindahkan, kita hitung, nanti bisa dihitung berapa panjangnya. Nah, yang selanjutnya adalah sebagai pemikul. Sebagai pemikul bisa kita gunakan memikul. Nah, nanti untuk membawa barang-barang atau mungkin tas-tas kita bawa barang-barang dengan temannya. Kemudian sebagai senjata tongkat kita itu bisa kita gunakan untuk senjata ya, senjata misalnya ada ular atau ada hewan-hewan berbahaya, bisa kita pukul dengan tongkat kita ini. Nah, pembantu berjalan. Jadi misalnya kita capek, bisa kita buat untuk sandaran tongkatnya. Kemudian untuk membuat jembatan kecil seperti contoh gambar di tali tadi ya. Nah, untuk memadamkan api, bagaimana caranya? Caranya ya bisa kita padamkan dengan kita pukul-pukul ya. Tapi itu api yang kecil, bukan api yang besar. Kemudian untuk beristirahat, bisa untuk duduk atau dibuat kursi darurat. Tadi kalau kita punya tali tongkat yang banyak, bisa kita jajar-jajar, nanti bisa kita gunakan untuk duduk. Kemudian untuk memanjat tembok yang tinggi, jadi bisa untuk tangga darurat lah. Oke, kita lanjutkan untuk mengukur kedalaman kolam. Ya, sama seperti yang sebagai alat mengukur panjang tadi ya. Oke, yang selanjutnya adalah tentang peluit dan judulnya belum diganti ya. Peluit adalah alat untuk isyarat baik dalam pemberitaan, barisan, upacara maupun permainan. Jadi ini peluit itu banyak sekali manfaatnya, yang pasti bisa kita gunakan untuk macam-macam kegiatan seperti olahraga pun menggunakan peluit ya. Atau mungkin kita bermain juga bisa menggunakan peluit. Nah, yang selanjutnya adalah belati. Belati ini seperti pisau ya, jadi bisa kita gunakan banyak hal seperti mengupas, atau menggunakannya untuk kegiatan yang lain, memotong-motong, membilah, atau yang lain sebagainya. Nah, mungkin cukup materi kita pada kesempatan hari ini, cukup pendek ya. Silakan jangan lupa untuk dicatat di buku kalian. Materi kita yang kita pelajari hari ini silakan dicatat di buku kalian. Kemudian kalau sudah, silakan nanti kerjakan monitoring yang ada di Google Form atau link yang sudah diberikan. Terima kasih ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih untuk adik-adikku yang sudah mengerjakan dengan sebaik mungkin dan sudah menyelesaikan tugas-tugas sebelumnya. Kakanda ini rasa cukup. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.